Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Hello guys, saya Sam. Ayo kita lanjutkan alur cerita series dari MGM Plus berjudul From. Video ini adalah part yang ke-12. Bagi yang baru gabung, sebaiknya nonton dulu part satunya. Link playlist ada di deskripsi video. Let's go! Di rumah keluarga Jim, telepon kembali berdering. Kebetulan saat itu Ethan yang berada di dapur dan mengangkat telepon tersebut. Hai Ethan, aku Thomas. Ibu sedang dalam masalah. Dia berada di ambulans dan sedang dalam perjalanan ke sini. Kau harus membantu ibu, ucap bocil di telepon. Lalu Jim tiba-tiba datang dan mengambil alih telepon itu. Saat bocil telepon mulai mengatakan hal yang tidak-tidak, Jim kesal dan mencopot telepon tersebut dari dinding. Lagi-lagi tak ada kabel apapun yang tersambung. Tapi bagaimana caranya bocil telepon bisa melakukan panggilan? Ethan lalu memberitahu Jim dan Julie tentang apa yang dikatakan oleh bocil telepon. Di sisi lain, yaitu di rumahnya Sarah, Victor pun mengatakan tujuannya kepada Sarah, yaitu dirinya ingin berusaha untuk mengingat. Mengingat apa? Dahulu seingat Victor, ibunya pergi ke mercusuar untuk menyelamatkan semua orang. Tapi ibunya malah berakhir meninggal dan semua orang yang ada di kota juga meninggal. Victor tidak ingat kenapa dan bagaimana, makanya Victor ingin berusaha untuk mengingatnya. Tapi kenapa tidak sejak awal Victor berusaha untuk mengingat hal itu? Victor pun menjawab kalau ia takut. Tapi sekarang Victor merasa itu harus karena sudah terlalu banyak hal yang berubah. Bahkan sebelumnya di tempat ini tidak pernah turun salju. Victor lalu mengajak Sarah ke rubanah rumahnya dan ia membuatkan rumah-rumahan dari kain spray. Setelah itu keduanya masuk ke dalam. Alasan Victor mengajak Sarah adalah karena Victor tidak ingin sendirian. Karena mungkin sesuatu yang akan diingatnya adalah hal yang menakutkan. Kenapa Sarah adalah pilihannya? Karena bagi Victor, Sarah adalah orang yang paling menakutkan di kota ini. Jadi Victor tidak akan membuat Sarah takut. By the way guys, Victor ini meskipun usianya dewasa tapi sikapnya masih seperti anak kecil. Mungkin traumanya di masa lalu yang membuat Victor menjadi seperti itu. Setelah semua orang meninggal, Victor hanya hidup seorang diri di kota malam kelam selama bertahun-tahun. Dan dia saat itu masih anak kecil. Meski begitu, ada sosok bocil baju putih yang selalu menemani Victor sejak dulu. Ketika semua orang mati, Victor yang masih kecil tidak bisa menguburkan mereka semua. Jadi bocil baju putih menyuruh Victor untuk mengambil barang berharga milik para warga yang sudah mati, lalu menguburkannya sebagai alternatif. Sebab Victor tak bisa menguburkan jasad mereka. Dan ya, semua barang berharga milik warga itu sudah Victor gali lagi sekarang agar dirinya bisa mengingat kembali apa yang terjadi dulu. Di sisi Tabi, ia bersama beberapa petugas ambulans dan seorang polisi melihat sekawanan burung gagak yang berterbangan. Tabi langsung nyanyi lagu Noah. Dan terjadi lagi. Begitu. Polisi wanita yang bernama Manta menyarankan petugas ambulans untuk putar balik. Meskipun Tabi tahu itu tidak akan ada gunanya, mereka akan berakhir di kota malam kelam. Beberapa saat kemudian hari pun sudah gelap. Petugas ambulans kebingungan karena kok bisa mereka masih berada di hutan, padahal perasaan tadi mereka belum jauh saat keluar dari kota. Selain itu, radio komunikasi ambulans juga tidak mendapatkan sinyal, tidak bisa menghubungi siapapun. Si supir ambulans lantas berniat untuk putar balik tapi segera dilarang oleh Tabi. Aku tahu jalan ini, terus maju aja, di depan nanti ada kota, kata Tabi. Kembali ke kota malam kelam, tepatnya di rumah koloni. Mary tampak memeriksa keadaan Fatima setelah mengalami syok akibat insiden burung gagak. Menurut Mary itu cuma kebetulan dan sekarang kondisi Fatima nampak jauh lebih baik. Apakah obatnya manjur dan kau bisa makan sesuatu sekarang? Tanya Mary. Fatima hanya membalas dengan anggukan. Di sisi lain, Mak Tilly sedang berbincang dengan Elgin. Wanita tua itu merasa prihatin kepada Fatima karena Mak Tilly yakin kejadian siang tadi bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah pertanda yang sangat buruk. Tiba-tiba saja Elgin melihat lagi sosok wanita creepy.
Apakah aku bermimpi lagi?" tanya Elgin. Namun Mbak Tilly bilang tidak, dan wanita itu tidak tahu apa yang dilihat oleh Elgin. Wanita creepy meminta Elgin untuk mengikutinya, dan saat berada di lorong rumah, sosok itu berkata, "Tolong aku." Dan seketika sosok wanita creepy menghilang. Ini kali pertama Elgin melihat sosok tersebut ketika dirinya terjaga. Sementara itu di dalam bus, ternyata si Randall memutuskan untuk ikut dalam rencana Pak Stephen mengawasi para makhluk Nightmon. Apapun rencana yang bertujuan agar bisa pulang dari tempat ini, maka Randall pasti akan ikut membantu. Tapi beberapa saat kemudian, Randall nampak khawatir dan panik karena makhluk-makhluk Nightmon belum terlihat satupun. "Ini aneh banget Pak Stephen, untuk pertama kalinya hal ini terjadi. Selama aku tinggal di bus, setiap malam makhluk-makhluk itu berkeliaran di kota dan ada banyak juga yang menggangguku," jelas Randall. Dan tak lama kemudian sebuah mobil ambulans datang ke kota. Pak Stephen dan Randall langsung turun dari bus, berusaha memperingati supir ambulans untuk berhenti dan berlindung. Tapi mobil itu tetap melaju. Di dalam mobil, Tabi memohon-mohon agar mereka berhenti. Tapi si Manta dan 2 petugas ambulans tidak mau mendengarkan. Ethan dan keluarganya yang berada di rumah juga melihat ambulans itu. Tanpa pikir panjang, Ethan bergegas keluar dari rumah, ingin menyelamatkan ibunya. Untungnya Pak Stephen dan Randall gercep menangkap Ethan dan mereka semua sekarang berlindung di rumah keluarga Jim. Sebenarnya rumah Bulliu sih. Jim lalu menceritakan soal bocil telepon yang ngasih tahu kalau Tabi berada di mobil ambulans tersebut. Di saat yang sama, petugas ambulans memberhentikan mobilnya karena mereka melihat ada seorang wanita yang tergeletak di tengah jalan. Kedua petugas itu langsung pergi memeriksa meskipun sempat dilarang keras oleh Tabi. Kemudian si Manta yang merasa kalau Tabi ini mulai berkelakuan aneh malah memborgol tangannya Tabi agar wanita itu tidak kabur. Ya elah. Lalu di luar sana 2 petugas yang memeriksa kondisi wanita tergeletak pun dibuat terkejut karena wanita itu tiba-tiba bangun dan tersenyum. Si Nightmon langsung saja menyerang 2 petugas itu. Manta yang melihatnya benar-benar dibuat kaget. Ia mencoba menembaki makhluk mengerikan itu, tapi sama sekali enggak ada efek. Lalu di belakangnya juga muncul seekor Nightmon lagi yang membuat Manta memutuskan untuk langsung melarikan diri. Manta berlari ke arah rumah koloni sambil terus berusaha menembaki makhluk-makhluk Nightmon yang mendekatinya. Dan tanpa sengaja tembakannya malah nyasar mengenai seorang warga rumah koloni yang mengintip di jendela. Warga itu bernama Nikki. Mengetahui hal tersebut, Mary yang kebetulan sedang berada di rumah koloni segera melakukan pertolongan kepada Nikki. Wanita itu berteriak kesakitan. Bersama dengan itu Manta si polisi bebal juga diselamatkan oleh warga rumah koloni, diajak untuk berlindung. Ya, meskipun warga rumah koloni tampak sangat geram pada wanita itu yang telah menyebabkan Nikki terluka. Oh tidak, maafkan aku, itu kecelakaan. Aku tak sengaja, ucapnya merasa sangat bersalah. Namun Donna dengan ketus memintanya untuk diam. Karena di situ Mary sedang berusaha untuk mengeluarkan peluru dari perutnya Nikki. Kalian gak perlu lihat ya guys, ngilu soalnya dan auto dolar kuning. Di ambulans, Jim, Pak Stephen, dan Randall akhirnya tiba. Jim nampak tidak percaya saat melihat Tabi. Ia langsung saja memeluk istrinya itu. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah tangannya Tabi terborgol. Kalau saya ada di posisi mereka ya, tinggal masuk ke mobil terus pasangin jimat abragag dan tunggu sampai besok. Masalah pun selesai. Tapi ini enggak. Randall langsung meluncur kembali ke bus untuk mengambil kotak peralatan. Sedangkan Pak Stephen berusaha mencari kunci borgol pada 2 petugas ambulans yang sudah mati. Lalu ketika Randall kembali ke sana, ia pun dicegat oleh sekelompok makhluk Nightmon. Randall mencoba mengusir mereka dengan batu jimat abragag, tapi itu tidak berhasil. Randall lalu berinisiatif melemparkan kotak peralatannya pada Pak Stephen. Sementara dirinya akan lari ke dalam bus. Namun Randall tiba-tiba malah berhalusinasi diserang oleh sekumpulan tonggeret. Randall ketakutan karena sebelumnya ia juga ditapuk tonggeret dan tak sadarkan diri berhari-hari. Yang waktu itu kalian ingat kan? Di saat yang sama Pak Stephen kebingungan
karena kunci mobil ambulansnya tidak ada. Tanpa disangka-sangka, seekor makhluk Nightmon malah memberikan kuncinya kepada Pak Stephen. "Nih kuncinya bang, mau nggak? Tapi si Randall bakalan main sama kami," ucap makhluk laknat itu. Dan dia memperingati Pak Stephen jika mencoba-coba menyelamatkan Randall, maka semua orang yang ada di dalam ambulans akan mereka bunuh. Dengan terpaksa, Pak Stephen pun melajukan mobil ambulans itu meninggalkan Randall bersama para makhluk Nightmon. Untunglah Pak Stephen, Jim, Tabi, dan Pak Henry berhasil menyelamatkan diri ke rumah koloni. Lalu borgolnya segera dilepas oleh si Manta. Di situ Tabi berkata, "Kan aku dah kata, ngayal bet dah ente." Mendengar itu Manta hanya terdiam karena dia memang merasa bersalah. Tapi para warga rumah koloni nampak terkejut dan tidak menyangka Tabi bisa kembali ke sini. Dan dia bersama dengan orang-orang dari luar. Itu artinya Tabi juga datang dari luar, benar? Namun untuk sekarang Tabi masih syok dan tidak bisa menjawab apapun pertanyaan dari warga. Beberapa saat kemudian terlihat Tabi sudah menceritakan semuanya kepada Jim secara empat mata. Jim yang mendengarnya tentu saja sangat tercengang mengetahui Tabi berhasil pulang dari tempat ini meskipun hanya beberapa hari. Di saat yang sama, tiba-tiba Nikki mengalami pendarahan dari dalam mulutnya. Sepertinya organ dalamnya Nikki terluka parah. Mary berusaha menolongnya, akan tetapi nyawanya Nikki tidak bisa terselamatkan. Melihat hal itu, Pak Stephen menjadi emosional. Ia secara langsung menyalahkan si Manta atas meninggalnya warga rumah koloni. Donna lalu menghentikan itu dan meminta Pak Stephen untuk ikut dengannya. Kirain Pak Stephen mau diceramahin atau gimana, ternyata Donna hanya menangis. Ia tak kuat lagi terus melihat kematian demi kematian orang-orang terdekatnya. Pak Stephen memeluk wanita itu agar Donna merasa lebih baik. Sampai di sini saya jadi kepikiran sesuatu teman-teman. Dua orang baru yang datang ke kota malam kelam yaitu Pak Henry dan Manta. Lalu juga ada dua orang yang meninggal yaitu Bulyu dan Nikki. Apakah mungkin guys kalau para penduduk kota malam kelam itu sudah ditentukan jumlahnya harus berapa? Jadi jika akan ada pendatang baru, maka warga kota malam kelam harus ada yang mati. Ingat gak kalian dulu saat keluarga Jim dan Jed datang ke kota malam kelam? Sudah ada dua orang yang meninggal. Kemungkinan untuk diganti oleh Jim dan Tabi. Kemudian ada ayahnya Kenny dan perawat di klinik untuk diganti oleh Ethan dan Julie. Lalu yang terakhir adalah Nathan kakaknya Sarah untuk digantikan oleh Jed. Tapi bang, setelah itu ada lagi beberapa orang yang meninggal. Terus ditambah sama penyerangan makhluk Nightmon di rumah koloni, itu banyak yang mati bang. Ya benar Dun, tapi setelah itu ingat gak? Ada sebuah bus yang datang ke kota malam kelam dengan penumpangnya yang berjumlah banyak. Itu pasti untuk menggantikan orang-orang yang sudah meninggal. Masuk akal kan? Tapi belum bisa dipastikan sih benar atau tidaknya, masih hanya sebatas teori. Di pemukiman creepy, Kenny dan Christy berlindung dan bermalam di sebuah pondok bersama dengan Jed juga. Mereka masih berduka dan mengenang akan kepergian Bulyu. By the way, kalau Dale dan beberapa warga lain ada di pondok yang berbeda. Setelah pembicaraan tentang mengenang Bulyu selesai, Jed lalu menceritakan tentang apa yang dilihatnya tadi. Setelah Jed cermati dan ingat-ingat, sesuatu yang dipaku ke kepala pria asing itu adalah besi yang dijadikan penopang patung creepy. Lalu saat Jed dan Dale mengambil tongkat besi itu, pria asing yang dilihat Jed sudah tidak lagi dipaku ke pohon. Jed tidak tahu apakah itu ada hubungannya atau tidak. Kemudian di situ tiba-tiba pondok mereka seperti ada yang memukulnya, sama seperti saat Jim dan Kenny menginap. Tapi kali ini dipukulnya beberapa kali. Makhluk apa sih guys yang ada di luar? Balik lagi ke kota malam kelam. Di basement rumahnya Sarah, Victor mulai mengingat satu persatu barang-barang yang ada di dalam koper. Mengenang setiap pemiliknya karena dulu Victor berteman dengan mereka semua. Tapi setelah semua barang selesai ia periksa, Victor merasa ada satu yang kurang. Setelah ia coba ingat-ingat, akhirnya Victor ingat tentang Christopher. Barangnya Christopher lah yang tidak ada di dalam koper. Pria itu lalu mengamuk dan menghancurkan benteng dari spray yang telah mereka buat. Victor sangat ketakutan dan Sarah berusaha menenangkannya.
Setelah Victor cukup tenang, ia pun bercerita bahwa Christopher adalah salah satu temannya yang sangat baik. Tapi sikap Chris menjadi berubah setelah pria itu mulai melihat simbol-simbol. Lalu barang berharga milik Christopher yang tidak berhasil Victor kubur adalah sebuah boneka bernama Jasper. Victor ingat dulu Chris adalah orang yang baik dan ramah pada semua orang. Tapi setelah melihat simbol-simbol aneh, Chris menjadi penyendiri. Dan di suatu hari, Victor tanpa sengaja melihat saat Chris sendirian dan berbicara dengan bonekanya sendiri yaitu Jasper. Chris tampak marah-marah saat itu. Setelah mengingatnya, Victor menjadi yakin kalau Jasper bisa memberitahu mereka tentang apa yang terjadi saat itu. Kembali ke rumah koloni. Di sebuah ruangan di mana jasadnya Nikki ditempatkan, diam-diam Fatima datang ke sana. Dan ia tampak tidak tahan melihat darah yang keluar dari perutnya Nikki. Lalu dicoel sajalah darah itu menggunakan jarinya, lalu diemutin sama Fatima. Di saat yang sama, Pak Stephen dan Donna melihat cahaya uwiu-uwiu mobil ambulans dari kaca jendela. Para Nightmon lah yang menghidupkannya. Dan mereka menaruh si Randall di atas mobil tersebut. Pemuda itu hanya dilukai dan tidak dibuat meninggoy. Melanjutkan episode sebelumnya, terlihat Randall yang terluka itu segera dibawa masuk ke rumah koloni. Dan Mary langsung diutus untuk mengobati Randall. Meskipun di sana harus ada drama dulu karena Randall memberontak. Ia marah-marah kepada Pak Stephen karena telah meninggalkannya begitu saja di luar sana. Singkat cerita, pada keesokan paginya, terlihat Christy, Jade, dan Kenny telah kembali ke kota, tepatnya di klinik. Ada sebuah mobil ambulans terparkir di sana yang membuat ketiganya terkejut. Apakah ada pendatang baru? Ya, salah satunya adalah Tabi, jawab Pak Stephen. Kemudian Jade yang mendengar kalau Tabi telah kembali dari dunia nyata, membuatnya langsung menjatuhkan tas dan segera berlari pergi. Seperginya Jade, Kenny mengajak Pak Stephen berbicara. Ia menceritakan tentang pengalamannya saat menginap di pemukiman creepy. Sudah 2 kali Kenny mendengar sesuatu di sana di malam hari. Entah makhluk apa yang berjalan-jalan di sekitar pemukiman dan memukul-mukul pondok. Kenny merasa khawatir tentang itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara Randall mengerang kesakitan. Pak Stephen dan Kenny bergegas hendak membantu, tapi Mary melarangnya. Menurut Mary, dengan adanya Pak Stephen di sini akan memperburuk keadaan. Tidak bermaksud menyinggung, Mary hanya khawatir karena Randall nampaknya sangat marah kepada Pak Stephen. Mendengar hal itu, Pak Stephen tampaknya mengerti. Saat ini di rumah, Tabi sedang menceritakan pengalamannya kepada anak-anaknya tentang dirinya yang kembali ke dunia nyata. Namun Tabi tidak bisa menjelaskan bagaimana ia bisa pulang. Semuanya terjadi begitu saja secara misterius. Tak lama kemudian, Jade tiba-tiba datang dan masuk ke rumah. Setelah mengetahui kalau Tabi bisa pulang ke dunia nyata setelah pergi ke mercusuar, Jade pun bertanya apakah Tabi tahu jalan ke sana selain masuk ke pohon faraway. Karena pohon tersebut terlalu berbahaya, bisa membawa kita ke mercusuar, bisa juga membawa kita pada kematian. Oh iya, sebelumnya di season 2 Bang Sam pernah bilang kalau pohon faraway yang ada botol-botolnya itu kalau dimasuki auto pergi ke mercusuar. Ternyata enggak guys, tetap aja tujuannya itu gacha. Jadi Tabi sangat hoki waktu itu bisa sampai ke mercusuar. Namun sayangnya, Tabi tidak tahu cara pergi ke mercusuar selain dengan memasuki pohon botol faraway. Kalau begitu, antar aku ke pohon itu, pinta Jade. Tetapi Tabi tidak bisa mengantar Jade sekarang karena akan ada pertemuan yang harus ia hadiri di kantin. Victor memutuskan untuk mencari boneka Jasper di Gua Nightmon karena ia sempat melihatnya waktu bersama Tabi. Tapi sebelum itu, Victor akan mengemas persediaan untuk mereka. Masuklah Victor ke rumah koloni sedangkan Sarah menunggu di luar. Setelah di dalam, Victor cukup terkejut saat diberitahu tentang meninggalnya Nikki. Lalu ia dibuat semakin terkejut saat Donna memberitahunya bahwa Tabi telah kembali bersama dengan Pak Henry, ayahnya Victor. Saat ini Pak Henry sedang berganti pakaian di lantai atas.
Victor nampak tidak percaya. Ia syok dan langsung pergi dari sana. Victor pun memberitahukan hal itu kepada Sarah dan berkata nanti sajalah mereka mencari Jasper. Saat ini Victor ingin sendiri dulu. Di rumah koloni, Pak Henry yang tahu kalau Victor tidak mau menemuinya tampak sedih. Tapi ia juga mengerti bahwa mungkin saja Victor membencinya. Dulu, selama beberapa tahun setelah kehilangan Miranda, Eloise dan Victor, setiap hari aku berharap saat aku pulang ke rumah, mereka bertiga sudah ada di rumah, menyambutku dengan senyum dan tawa. Tapi itu tak pernah terjadi. Kesedihan itu menyiksaku selama bertahun-tahun, hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak berharap lagi dan mempercayai bahwa mereka semua sudah tiada. Tapi ternyata selama ini Victor ada di sini. Putra kecilku hidup sendirian di tempat ini. Betapa menderita dan kesepiannya dia. Ayah macam apa aku ini yang menyerah begitu saja pada anak-anakku, ucap Pak Henry dengan sedih. Kemudian Donna meluruskan kalau Victor tidak mungkin membenci Pak Henry. Lagi pula tak ada siapapun di dunia nyata sana yang bisa menemukan tempat antah berantah ini, kecuali untuk terjebak di dalamnya. Donna meminta Pak Henry memberikan waktu untuk Victor. Beberapa saat kemudian, para warga Kota Malam Kelam tampak berkumpul di kantin karena ingin menanyakan banyak hal kepada Tabi. Setelah Tabi datang, ia pun menceritakan tentang pengalamannya dari awal hingga akhir. Dari memasuki pohon botol Faraway hingga berakhir kembali ke Kota Malam Kelam. Mendengar cerita dari Tabi, para warga tampak kecewa berat. Karena saat Tabi berada di dunia nyata, dia tidak meminta bantuan pada siapapun. Hei, seharusnya kau meminta bantuan pada pihak berwenang, memberitahukan tentang tempat ini agar mereka bisa mencari dan menolong kita, ujar para warga. Tabi mencoba menjelaskan kalau itu akan percuma karena tidak akan ada yang percaya kepadanya. Namun orang-orang tetap saja menyalahkan Tabi. Bahkan Fatima pun ikut menyalahkannya. Dan yang paling heboh tentu saja Dale. Alhasil Tabi pun berkata, Iya, aku yang salah. Maaf karena aku tidak melakukan apa yang kalian inginkan. Maaf, seharusnya kalian yang dapat kesempatan kembali ke dunia nyata, bukan aku. Sekali lagi maaf, ucap Tabi sambil pergi dari sana. Seperginya Tabi dan Jim, Pak Stephen berusaha menenangkan orang-orang. Meskipun Tabi tidak sempat meminta pertolongan, tapi menurut Pak Stephen ini adalah kemajuan dan sebuah bukti real bahwa mereka semua bisa pulang ke dunia nyata. Ini adalah kabar yang baik, ujar Pak Stephen. Namun berbeda dengan Pak Stephen, Julie yang saat ini sedang mengobrol berdua dengan Elgin merasa bahwa keberhasilan ibunya pergi ke dunia nyata itu tidak berarti apa-apa. Tempat ini hanya mencoba memberikan harapan pada mereka semua. Karena cara terbaik untuk membuat kita menderita adalah memberi kita harapan. Tempat ini tidak akan pernah membiarkan kita pergi, ucap Julie. Manuk akal juga ya teman-teman. Di situ lalu Elgin juga menceritakan tentang pengalamannya yang diteror wanita creepy. Dan sekarang anehnya wanita creepy itu meminta pertolongan kepada Elgin. Meskipun Elgin belum mengerti minta tolong apa. Kembali ke kantin, di sana orang-orang mulai membicarakan tentang pohon botol Faraway. Jika memang Tabi masuk ke dalam pohon itu dan berhasil pulang ke dunia nyata, maka mereka juga harus melakukannya. Tapi tentu saja Pak Stephen langsung melarang keras, karena hal itu sangat berbahaya. Kalau tidak beruntung, orang yang masuk ke sana bisa mati. Selain itu, Tabi pulang ke dunia nyata bukan karena pohon tersebut, melainkan dengan cara menaiki sebuah mercusuar yang entah di mana lokasinya berada. Namun meskipun Pak Stephen sudah menjelaskan semua itu, seorang warga yang tak lain tak bukan adalah Dale tetap bersikeras akan pergi ke pohon botol Faraway. Di saat yang sama, Sarah kembali menemui Victor yang tengah bersedih. Ternyata alasannya tidak mau menemui ayahnya bukan karena Victor benci pada ayahnya, melainkan Victor merasa takut kalau ayahnya akan kecewa setelah melihatnya. Dulu terakhir kali mereka bertemu, Victor masih anak kecil. Mungkin sekarang ayahnya akan kecewa melihat dirinya yang sudah berusia tua. Tapi Sarah berusaha menenangkan Victor dengan mengatakan bahwa Pak Henry juga mungkin merasakan hal yang sama. Mungkin ayahmu juga takut kau akan kecewa setelah melihat dirinya yang sekarang, Victor.
Aku rasa kalian hanya harus bertemu satu sama lain, ucap Sarah. Pak Henry sendiri saat ini tampak sedang merenung sambil memandangi tanda motel di pinggir jalan. Dan tak lama kemudian ia disapa oleh Ethan. Lagi ngapain Pak merenung? Tanya Ethan. Tidak ada apa-apa sih, Pak Henry hanya heran saja melihat ada tanda motel, tetapi motelnya tidak ada di kota tersebut. Wah, kayaknya hal itu sebuah detail yang harus kita ingat guys. Lalu karena Ethan mengaku kalau dirinya adalah teman baik Victor, Pak Henry pun mengajaknya jalan-jalan dan meminta Ethan untuk menceritakan tentang Victor. Namun beberapa saat kemudian mereka berdua pun malah berpapasan dengan Victor dan Sarah. Tanpa mengatakan apa-apa, ayah dan anak itu langsung berpelukan. Perasaan mereka bercampur antara senang, lega, sedih, dan haru. Balik lagi ke Julie dan Elgin. Mereka berdua memutuskan untuk melihat-lihat gudang rumah koloni. Keduanya merasa gabut dan mencoba-coba pakaian jadul yang ada di dalam peti. Lalu tanpa sengaja, Julie juga menemukan sebuah kamera di sana. Kamera yang bisa langsung mencetak foto. Keduanya pun nampak sangat senang menemukan kamera tersebut. I'm keeping that. No, like I work with this. Oh no, this is mine. What? That's not fair. Come on. Di kantor Pak Stephen, ia kedatangan seseorang yang tak lain adalah Samantha. Kedatangannya ke sini adalah untuk memberikan solusi bagaimana caranya untuk menenangkan para warga yang panik. Berdasarkan pengalamannya Manta, wanita itu hanya ingin membantu. Tapi Pak Stephen masih belum bisa melupakan kekesalannya pada Samantha yang telah menyebabkan Nikki meninggal dan Randall juga terluka. Semuanya karena Samantha. Jadi di situ dengan ketus Pak Stephen menolak solusi dari Manta. Gak usah ikut campur. Aku bisa mengurus wargaku sendiri, ujar Pak Stephen. Di sisi lain, Fatima lagi-lagi diam-diam pergi ke rumah kaca untuk memakan tanaman busuk. Tapi kali ini, ia ketahuan oleh Alice. Sambil menangis frustasi, Fatima pun mengakui bahwa hanya tanaman-tanaman busuk ini yang bisa ia makan. Wanita itu tidak mengerti kenapa, tapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan bayi di dalam perutnya. Sementara itu, Tabi ternyata sudah pergi bersama Jed ke pohon botol Faraway. Tabi cuman mengantarkan saja sih. Di situ Jed nampak mengambil satu persatu botol-botol yang ada di atas pohon. Dan ternyata di dalam setiap botol terdapat secari kertas yang berisi tulisan angka 4 digit random. Entah apa artinya, tapi Jed akan mencoba untuk memecahkannya. Setelah selesai mengumpulkan kertas-kertas itu, Jed duduk di samping Tabi lalu mulai menceritakan pengalamannya melihat bocil-bocil creepy saat berada di Gua Nightmoon. Jed mengakui bahwa ternyata simbol yang ia lihat selama ini merupakan sebuah lubang di langit-langit gua. Lalu goresannya itu adalah akar. Pada saat itu Jed melihat bocil-bocil creepy terbaring di atas batu dan terus mengatakan angkui-angkui. Tak lama kemudian di sana Dale datang dengan persiapannya yang lengkap dan matang. Katanya pria itu ingin masuk ke pohon botol Faraway dan pulang ke dunia nyata. Meskipun sempat dilarang oleh Tabi dan Jed karena pohon itu berbahaya, tapi Dale tetap ngotot masuk ke sana. Sedetik kemudian pria itu menghilang begitu saja. Kemudian di kota malam kelam, Pak Stephen dan Bu Nini yang sedang berada di bus mendengar suara teriakan orang-orang. Rupa-rupanya mereka mendapati seseorang terjebak di dalam tembok kolam. Dan seseorang itu adalah Dale. Ternyata pohon botol Faraway memindahkan Dale tepat ke dalam tembok tersebut. Bayangin aja guys, tubuhnya Dale ujuk-ujuk pindah ke dalam tembok. Nah, bagian temboknya itu kan tidak hilang atau mental, melainkan juga masuk ke dalam tubuhnya Dale. Menyatulah seperti itu. Pria itu tampak sangat kesakitan dan sekarat. Pak Stephen yang tidak tega berniat untuk mengakhiri penderitaan Dale, tapi dia sudah keburu meninggoy duluan. Di situ Pak Stephen sangat emosi. Ia sudah memperingatkan semua orang bahwa pohon Faraway itu sangat berbahaya, tapi masih aja ada orang yang bandel dan melakukan hal yang bodoh. Hei, semua yang aku lakukan itu untuk melindungi kalian. Jika kalian tidak mau mendengarkanku, bagaimana caranya aku melindungi kalian?
Apakah kalian semua ingin berakhir seperti Dale? Hah? Teriak Pak Stephen. Di momen itu, Donna datang ke sana dan begitu terkejut serta sedih melihat keadaan Dale yang sangat mengenaskan. Episode 25 bersambung. Sepertinya segitu dulu teman-teman. Kalau kalian suka video ini dan pengen dilanjutin, jangan lupa komen "lanjut bang" di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye.